yang kita dibawa pusat keyakinan itu adalah Tuhan. Itu semua agama sama. Ya. Kalau ada ketidaksamaan, itu sudah produk pengikut-pengikutnya. Ya, karena sistem penafsiran yang tidak tertib misalnya, atau sistem pengajaran, bagaimana sistem dakwahnya, atau sistem penerangannya yang tidak tertib misalnya, orang yang tidak ahli ikut menjelaskan misalnya, itu menjadikan akhirnya terjadi perbedaan yang semakin jauh, bahkan terjadi pertentangan. Itu karena faktor pengikut-pengikutnya. Ya. Tapi seandainya kita kumpulkan semua nabi-nabi, semua rasul-rasul, semua imam-imam, semua utusan-utusan Allah, semua khalifatullah itu, maka sama sistem keyakinan yang dibangun, diajarkan kepada kita adalah berpusat kepada supremasi ketuhanan, mengesahkan Tuhan. Nah, itu kalau nabi-nabinya yang dikumpulkan, gurunya yang diutus yang dikumpulkan. Tapi kalau pengikut-pengikutnya, ya bisa berbeda-beda sesuai dengan kedalaman masing-masing pengikut terhadap ajarannya. Ya sayangnya sekarang ini dalam hal itu sudah sangat-sangat carut-marut. Yang bukan ahli ayat menjelaskan ayat, bukan ahli hadis menjelaskan hadis. Itu berbahaya. Tidak ahli dakwah berdakwah, tidak memenuhi kriteria ustadz menyandang ustadz. Ini yang menjadi banyak terjadi tumpang tindih yang tidak tertib. Ya, sehingga seperti tadi kita harus bedakan mana yang ajaran, mana yang praktek dari pengikut-pengikut ajaran itu. Itu harus kita bedakan. Kalau kita melihat Nabi, kita bisa, itu loh ajarannya. Ya. Tapi kalau yang dilihat itu bukan Nabi, tidak bisa kemudian kita mengatakan itu loh ajarannya. Ya, seperti tadi sudah kita singgung cukup luas. Kemudian kita turun ke masalah sistem hukumnya. Hukum itu merupakan aturan main kehidupan, bahkan kehidupan praktis sehari-hari, sehingga pasti berbeda antara orang yang mampu dan orang yang tidak mampu. Pasti berbeda hukum. Pada kebudayaan yang rendah dengan yang kebudayaan yang tinggi, pasti hukumnya berbeda. Ya, antara orang idiot dengan orang yang cerdas, pasti berbeda hukumnya. Antara anak-anak dengan orang dewasa, pasti berbeda hukumnya. Dalam skala yang lebih luas, antara budaya satu dengan budaya yang lain, antara masyarakat sosial satu dengan masyarakat sosial yang lain, ya pasti berbeda. Itu kalau kita berbicara tentang hukum, bukan tentang akidah, bukan tentang keyakinan. Ya begitulah kedirian dari hukum itu seperti itu. Ya, hukum itu aturan main kehidupan praktis sesuai dengan siapa yang hidup
di situ. Sehingga kalau tadi dikatakan kok syariat bisa bermacam-macam, kemudian kayaknya Mas Joni sudah ada jawabannya. Ya karena itu tuntutan zaman. Tetapi langsung dimasukkan, jika itu karena tuntutan zaman, kenapa syariat berhenti? Ya, kok syariat berhenti? Lah itu ada doktrin kenabian berakhir, berarti kan syariat berhenti. Mungkin dari situ. Yang pertama begini, syariat itu berhenti atau tidak tentu harus dikaitkan bahwa sistem kenabian itu berakhir atau tidak. Pada saat sistem kepengutusan berakhir, maka otomatis syariat berakhir. Ya, pada saat sistem kepengutusan berakhir, maka syariat berakhir. Kenapa begitu? Oh iya, karena yang membawa syariat itu kan yang diutus tadi. Masalahnya begini, kita bedakan antara nabi dan utusan, karena tidak setiap utusan itu mesti nabi. Kalau nabi pasti utusan. Saya memahami, andai pun nabi berakhir, tapi utusan tidak mungkin berakhir. Utusan, guru kehidupan, itu kebutuhan di seluruh zaman, baik zaman dulu, zaman sekarang, zaman nanti. Guru kehidupan, utusan Tuhan, ya, sepanjang yang saya tahu, utusan Tuhan itu ada 3 besar, yaitu nabi, rasul, dan imam. Nah, jadi nabi itu utusan, ya. Apakah utusan itu pasti nabi? Tidak. Ada kok utusan yang bukan nabi. Kayaknya di sini akar masalahnya. Kalau kita sudah menyamakan bahwa utusan itu pasti nabi, nah disitulah ada penyempitan ruang. Apalagi kita sudah mendapatkan satu doktrin ajaran ada kenabian berakhir. Saya memahami, andai pun kenabian berakhir, tetapi kepengutusan tidak mungkin berakhir. Kenapa? Karena kalau berakhir, Tuhan pilih kasih. Yang dulu dikasih utusan, sekarang tidak. Ya. Nah, yang diutus itu apa hanya nabi? Kan tidak kan? Sepanjang yang saya pahami, nabi utusan, ya. Rasul utusan, ya. Imam utusan, ya. Utusan ini, entah nabi, entah rasul, entah imam, pasti selalu ada. Kalau tidak ada, Tuhan tidak adil. Seakan-akan yang butuh tuntunan, butuh figur, butuh guru kehidupan, itu hanya orang-orang dulu. Sekarang tidak. Menurut saya, sekarang jauh lebih butuh ketimbang dulu. Kenapa? Karena problemnya semakin kompleks, semakin serius, semakin canggih problemnya. Kalau dulu saja Tuhan memberikan fasilitas utusan, guru, mosok sekarang tidak. Sekarang justru lebih butuh lagi guru itu. Apakah rahmat Tuhan yang satu ini dulu ada, sekarang tidak ada? Padahal udara saja yang dibutuhkan oleh manusia
itu dari dulu ada dan sampai sekarang juga ada. Itu hanya tentang udara, apalagi tentang guru kehidupan, utusan Tuhan. Mustahil kalau Tuhan mengadakan hanya yang dulu saja, sekarang dicabut. No, itu sangat tidak adil Tuhan, dan itu mustahil bagi Tuhan. Udara saja yang kepentingannya tidak seprimer utusan Tuhan, itu saja dijaga oleh Tuhan, diberikan kepada orang-orang dulu, diberikan kepada orang-orang sekarang, diberikan kepada orang-orang yang akan datang. Itu hanya udara. Kenapa? Karena semua orang butuh udara, dan itu rahmat Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mencabut rahmat yang itu merupakan kebutuhan penyempurna manusia, penyempurna kita. Apalagi tentang hal yang sangat jauh-jauh berlipat lebih penting, yaitu tentang utusan. Andai pun Nabi berakhir, masih ada Rasul. Andai kan Rasul berakhir, masih ada imam. Yang saya sangat meyakini dengan segala argumentasi yang saya punya, imam ini tidak pernah berakhir. Meskipun kenabian bisa berakhir, kerasulan bisa berakhir, tetapi sistem kepemimpinan imam itu justru diciptakan manusia yang pertama itu adalah pemimpin, bukan pengikut. Dan pemimpin itu adalah kebutuhan dalam seluruh komunitas sosial, seluruh komunitas manusia. Entah sedikit, entah banyak, bahkan sebelum ada pengikut, pemimpin sudah diciptakan yang pertama. Dan itu tidak mungkin sistem kepemimpinan itu dicabut. Karena sistem kepemimpinan adalah sistem, adalah rahmat yang luar biasa pentingnya. Itu adalah anugerah, itu adalah karunia, dan itu adalah fasilitas yang terpenting bahkan. Kalau hanya sekedar dibandingkan dengan udara, gravitasi, air, pangan, dan lain-lain, hukum-hukum sebab akibat, dan lain-lain. Kalau dibandingkan dengan fasilitas kepemimpinan, tidak apa-apanya. Jauh lebih bermutu rahmat kepemimpinan, jauh lebih penting dan dibutuhkan fasilitas kepemimpinan. Kalau gravitasi dijaga, dikasih dulu, kini, nanti, udara dikasih, diberi rahmat udara, orang dulu, orang sekarang, orang nanti dapat rahmat itu. Tiba-tiba rahmat yang sangat penting dicabut. Apa? Soal kepemimpinan, keteladanan, kepengutusan. Saya tidak punya kesimpulan sama sekali tentang itu. Dan kesimpulan saya, rahmat Tuhan dan fasilitas yang terbesar itu pasti selalu ada. Masalah saya kenal atau belum, masalah saya tahu atau belum, masalah kita sudah paham atau belum tentang itu masalah kita. Tetapi berdasarkan pengetahuan saya tentang tauhid, Tuhan, Allah mustahil mencabut karunia dan fasilitas itu bagi manusia. Mustahil. Setiap saat, setiap era, setiap zaman, pasti ada pemimpin yang diutus oleh Allah. Entah itu berpangkat nabi, entah itu berpangkat rasul, entah itu berpangkat imam yang bukan nabi dan bukan rasul. Nah, di sini masalah imam yang kurang tersosialisasi. Bahwa Ibrahim itu punya pangkat imam, kurang tersosialisasi. Bahwa Ibrahim wa ali Ibrahim itu punya pangkat imam selain nabi dan rasul, itu kurang tersosialisasi. Bahwa Muhammad itu imam selain nabi dan rasul, itu kurang tersosialisasi. Bahwa Muhammad wa ali Muhammad, ya, selain Ibrahim wa ali Ibrahim, figur-figur
para pemangku kursi sholawat yang sholat tanpa sholawat menjadi tidak memenuhi syarat. Sholat yang tanpa sholawat itu disebut batal demi hukum. Bahwa doa akan menggantung manakala tidak connect dengan sholawat, ya. Para pemilik sholawat inilah yang dia menjadi utusan Tuhan yang berpangkat imam. Itu yang jarang tersosialisasi. Yang lebih banyak tersosialisasi bahwa utusan Tuhan itu hanya nabi dan rasul saja. Itu di masyarakat sini ya. Kalau masyarakat di luar sana saya nggak tahu. Tapi yang saya sempat pahami, saya sempat cermati, sempat saya alami, yang tersosialisasi ke saya dan kebanyakan di masyarakat bahwa utusan Tuhan itu hanya nabi dan rasul. Sehingga ada pertanyaan, lah kalau nabinya berakhir, kan syariat berhenti. Padahal syariat itu kan sesuai dengan kebutuhan zamannya. Kalau kita mengenal konsep tentang sistem kepemimpinan Tuhan, sistem kepengutusan Tuhan, bahwa selain nabi dan rasul itu ada sistem keimaman, maka pertanyaan ini menjadi otomatis gugur. Ya, kenapa? Karena kepengutusan tidak pernah berakhir, sehingga syariat itu juga tidak pernah berakhir. Tidak pernah berakhir. Kalau sistem syariat berakhir, itu tidak proporsional. Kenapa? Karena zamannya berubah. Butuh perangkat aturan yang berbeda. Ya. Mungkin bisa jadi secara global sudah berakhir, karena yang global itu bisa dideduksi, bisa diistimbat, itu sudah mencakup secara komprehensif terhadap hal-hal yang detail setiap zaman. Mungkin seperti misalnya di Indonesia itu ada Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia itu sesuatu yang universal, yang bisa dideduksi di dalam hukum di zaman kapanpun. Disebut sebagai ideologi yang komprehensif, global. Zaman manapun Indonesia ini berkembang, bisa di backup sama Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila sifatnya universal dan global, sehingga bisa diimplementasikan dalam bentuk hukum-hukum sesuai perkembangan bangsa Indonesia. Kurang lebih seperti itu, seperti pelajaran PMP atau kewarganegaraan yang pernah kita terima. Ya, sepantaran saya pernah menerima itu paling enggak. Tapi kalau anak-anak saya mungkin pelajaran warga negara sudah nggak ada, PMP sudah nggak ada, gitu ya. Sehingga anak-anak kita itu sudah tidak banyak kenal tentang Pancasila. Kenapa? Kurikulumnya begitu. Ya. Demokrasi, Pancasila lupa. Nggak tahu kenapa gitu ya. Ya itulah perjalanan bangsa kita. Nah, bisa jadi doktrin-doktrin, klausul-klausul, kaidah-kaidah tentang syariat itu secara global bisa selesai. Namun untuk terapan kepada hal-hal yang detail tidak mungkin berhenti. Zaman berubah, maka hukum bisa menjadi berubah atau bertambah. Yang dulu belum ada, kemudian menjadi ada. Nah, terakhir, saya paling tidak diajari bahwa di dalam Al-Quran itu sudah diberikan kaidah-kaidah dasar, kaidah-kaidah am yang bisa diistimbatkan, bisa ditarik menjadi kesimpulan hukum-hukum detail. Tapi yang menarik harus ahli fikih. Tidak boleh kalau ustadz ikut-ikut, Pak Yai ikut-ikut, kacau. Yang menarik kesimpulan bagaimana hukum cloning,
bagaimana hukum inseminasi buatan, bagaimana hukum bank sperma, bagaimana bagaimana caranya sholat di planet Mars, bagaimana syarat dan rukunnya puasa di kutub yang antara siang dan malam tidak seimbang, dan seterusnya. Karena kaidah-kaidah amnya sudah ada, bisa dideduksi, bisa diistimbatkan, bisa diturunkan dalam kesimpulan aturan praktis yang detail sesuai kebutuhan zamannya. Namun yang melakukan itu harus ahlinya, tidak boleh siapapun selain ahlinya yang memenuhi syarat masuk ke ruang itu, karena berbahaya. Itu kalau kita lihat bentuknya yang emergensi. Namun ada yang lebih penting dari itu, bahwa utusan yang dia menjadi tempat rujukan, tempat kemutlakan kebenaran, dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini in 2030. Live and exclusive from the 25th floor of Wisma Nusantara Sawen, this is the Sound of Family. Light FM, part of Ramako Group, Mustang FM, Kiss FM, Zoo FM, and Batam FM. The Sound of Family. All about Light FM, just connect. www.lightfmjakarta.com. Be part of our family. Just follow our Twitter at LITEFM 105. This is the Sound of Family. 105.8 Stay close to your family. Light audience, tidak ada di antara kita yang menginginkan hadirnya sebuah masalah yang besar dalam kehidupan pernikahan kita. Namun tanpa kita sadari, kadang-kadang kita sudah berada dalam sebuah situasi yang tidak nyaman. Ada masalah yang besar dalam pernikahan kita, yang cukup pelik, cukup menguras energi, dan cukup menguras emosi kita. Saat itu terjadi, apa yang harus kita lakukan? Dalam kondisi ini, kita harus sangat hati-hati, Light audience. Kenapa? Karena apapun pilihan yang kita ambil, itu bisa memperbaiki keadaan, atau malah bisa memperburuknya. Ada dua pilihan tindakan. Yang pertama,
kita lakukan apa yang kita inginkan. Kita ikuti perasaan kita ikuti emosi kita. Atau pilihan yang kedua, kita lakukan apa yang benar. Saat sedang mengalami masalah dalam kehidupan pernikahan kita, langkah yang benar yang pertama harus kita lakukan adalah stop the blaming game. Berhentilah menyalahkan pasangan, berhentilah menyalahkan diri sendiri, berhentilah menyalahkan orang lain, dan berhentilah menyalahkan keadaan. Beranilah mengambil tanggung jawab atas apa yang terjadi. Ya, tapi itu kan salahnya dia. Kan dia yang mulai. Kan dia yang melakukan. Kenapa harus saya yang ambil tanggung jawabnya? Night Audience, pernah dengar ungkapan It Takes Two to Tango? Suka atau tidak suka, kita mau mengakui atau tidak, kemungkinan besar kita punya peran, punya andil yang cukup besar menciptakan masalah tersebut. Mungkin karena sesuatu yang kita ucapkan atau kita lakukan, atau malah sebaliknya, justru karena ada hal yang tidak kita lakukan. Memang pilihan yang paling mudah dan paling cepat adalah menyalahkan. Kita ikuti emosi kita. Pertanyaannya, apa hasil yang kita dapat dari situ? Jadi semakin baik atau malah semakin buruk? Yuk, Night Audience, kita lakukan apa yang benar. Stop the blaming game. Berani ambil tanggung jawabnya. Memang tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Lakukan yang benar, berani bayar harganya. Saya Indra Novaldi, relationship coach dan marriage counselor, founder dari konsultanpernikahan.com untuk Light FM. Anda masih mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama Siwo Agus Hidayat. Wabarakatuh Light FM Jakarta. Ya, Light Audience, kita lanjutkan kembali dalam berproses menuju kesejatian diri untuk sesi kedua. Saya akan coba bacakan 2 SMS dan 1 penelpon. Siwo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, kita terima 1 penelpon ya Siwo ya. Silakan 021398350906 Light Audience, saya coba buka. Atau sambil menantikan telepon yang masuk, saya coba bacakan 2 SMS yang sudah masuk ya Siwo ya. Halo Siwo. Yo. Ya, ini dari Haidar di Tangerang, Banten. Assalamualaikum Siwo. Haidar, Tangerang. Pertama ini. Yuk. Siwo, mohon sharingnya. Saya memahami agama, akidah yang paling pertama dipelajari. Sementara menurut saudara saya, dipikir dulu yang paling dalam atau paling mendasar. Saya tahu itu bukan tugas saya, tapi saya tidak mau saudara saya semakin jauh melangkahnya. Menurut antum bagaimana solusinya? Oh, bisa diulang? Halo? Ya, saya memahami agama dan akidah yang paling pertama dipelajari. Sementara menurut saudara saya, pikir dulu yang paling dasar, gitu loh. Jadi saya tahu itu bukan tugas saya. Ya, itu bukan tugas saya, tapi saya tidak mau saudara saya semakin jauh melangkahnya. Ini saya belum paham maksudnya saudaranya makin jauh ini. Mungkin untuk memberitahukan masalah akidah tersebut ya. Jadi menurut antum bagaimana solusinya? Itu yang pertama. Di telepon gimana Jack? Belum ya? Oke, kita coba SMS lagi, satu lagi. Iya, ini dari Rahma. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Iya, mohon disaringkan bagaimana bentuk taubat dalam Islam Siwo. Ya, silakan itu dia 021398350906. Iya. Iya, kalau tidak ada Siwo, gimana Siwo? Apa tambah 1 SMS lagi atau kita menantikan sambil menjawab itu SMS, nanti kita beritahukan jika ada telepon masuk. Space waktu masih berapa? 7 menit lagi. 7 menit. 2 SMS sudah. Oh, cukup ya? Kurang itu. Ya. Oke, baik, silakan sih Bu. Gitu ya, saya ambil. Jadi Haidar di Tangerang, Banten. Dalam mempelajari agama, akidah yang adalah yang pertama. Namun ada saudara saya yang mengatakan, pikirlah dulu yang paling dasar.
Ya, tapi beliau nggak nyebut ya, paling dasar itu apa. Nah, betul itu bukan tugas saya. Tapi saya tidak rela kalau dia apa ya namanya, mungkin dia akan apa ya, tidak efektif atau bahkan mungkin dia mundur atau overlapping atau gimana. Walhasil Mas Haidar ini punya kepedulian terhadap temannya itu agar hidupnya lebih baik, kurang lebih begitu. Pertanyaannya bagaimana solusinya? Dalam mempelajari agama, akidah adalah yang pertama. Iya, akidah yang pertama, karena akidah itu memang pondasi dari ajaran agama. Dan akidah pula yang menjadi landasan kehidupan kita. Pada makna umumnya itu adalah keyakinan. Sudahlah, kalau kita ini tidak punya keyakinan, kita tidak akan berbuat apa-apa kok. Kenapa kita berbuat apa-apa? Karena sebelumnya kita punya keyakinan. Saya, setua ini, tidak mungkin saya kemudian naik ke mobil, kemudian nyetir mobil masuk ke jalan raya. Kenapa? Karena saya sangat tidak yakin, saya nyopir belum bisa. Tidak mungkin itu saya lakukan. Saya memilih untuk tidak nyopir. Kenapa? Saya punya keyakinan bahwa saya tidak bisa nyopir. Keyakinan itu faktor yang terpenting dalam kehidupan kita. Keyakinan kepada Tuhan itu merupakan dasar seluruh kesuksesan, dasar seluruh kebahagiaan, dasar seluruh kedamaian, kedewasaan, dan keindahan kepribadian dan masa depan. Ya, keyakinan terhadap Tuhan. Semakin lemah keyakinan terhadap Tuhan, semakin dikhawatiri masa depan dan kebahagiaan seseorang. Baik untuk kebahagiaan masa kini, apalagi kebahagiaan masa depan. Keyakinan tentang Tuhan. Karena begitu kita lemah keyakinan kepada Tuhan, pasti yang muncul adalah keyakinan terhadap dirinya sendiri atau orang lain. Ya, yang tidak handal. Bagaimana handal? Kalau seluruh orang yang diyakini itu dikumpulkan, nggak bakal deh bisa bikin satu nyamuk saja. Nggak bakal. Nggak mampu. Bagaimana bisa diandalkan? Kita diajari untuk meyakini sesuatu yang memang terjamin handalnya, yaitu Dia yang mampu menciptakan berjuta-juta, bertriliun-triliun nyamuk. Bukan hanya satu, bukan nyamuk-nyamuk di sana, di sini. Bukan adanya nyamuk, ada hewan-hewan yang lain, bahkan ada hewan yang bersel satu, ada hewan yang bisa dilihat mata, ada hewan yang tak bisa dilihat mata. Semuanya itu yang menciptakan Tuhan. Bukan hanya itu, manusia-manusia, bukan hanya itu, lain. Tuhanlah yang handal dan kita dibawa ke sana. Pertanyaannya begini, kalau tadi Mas Haidar bilang, saudara saya itu mengatakan pikir dulu yang paling dasar. Apa yang paling dasar selain keyakinan? Dalam seluruh keyakinan, apa yang paling dasar yang bisa diyakinkan, yang bisa kita yakini, yang paling kita andalkan, yang kita yakini? Ya, kan kembalinya kan tentang akidah lagi, tentang tauhid lagi. Namun karena mungkin Mas Haidar merasa peduli agar temannya lebih efektif, mungkin bukan tugas saya, betul. Tapi saya tidak ingin deh kalau dia tidak efektif. Bagaimana solusinya? Begini Mas, kalau perasaan, keinginan, dorongan untuk itu kita ikuti, saya banyak bukti dalam hidup saya terjadinya adalah overlapping dan justru tidak efektif. Yang efektif bagaimana? Yang efektif
perbaiki diri, ya, teman Anda otomatis akan terpengaruhi dengan kebaikan Anda. Itu sudah sesuatu hukum. Jadi untuk memperbaiki orang lain, jangan perbaiki orang itu, perbaikilah diri kita. Maka pasti kebaikan diri kita memancar kepada sekeliling kita. Itu sudah otomatis. Mungkin karena saya khususnya sudah didoktrin dari kecil, manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya. Itu kita diajari hukum, tapi bukan kita diperintah begitu. Ya, kita diajari ada hukum sebab akibat. Kita diajari ada satu aturan-aturan nilai. Orang yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Iya, tetapi bukan berarti yuk kita perbanyak manfaat kita untuk orang lain. No, itu terjebak, itu overlapping. Kenapa? Karena kebaikan kita untuk orang lain itu hanya akibat. Kalau kita tidak ambil sebabnya, akibat itu tidak akan ada. Apa sebabnya? Perbaiki dulu. Kok dulu sih? Perbaiki diri. Pasti akibatnya ikut. Apa? Memanfaati orang lain. Kalau diri kita jelek, pasti kita akan merugikan orang lain. Ya, jadi kuncinya konsentrasi tugas, Mas. Jangan overlapping, kita orientasi hasil. Orientasi hasil itu apa? Biar dia dapat manfaat dari saya. Saya tak buka sharing, biar orang lain banyak dapat manfaat dari saya. No. Konsentrasi tugas. Tugas saya apa? Saya lakukan sebaik-baiknya. Pasti memancar manfaat kepada sekeliling kita. Jangan terbalik. Yuk kita cari manfaat. Bagaimana orang lain bermanfaat atas adanya diri saya. Itu tidak akan pernah bisa tanpa kita memperbaiki diri. Sayangnya kita didoktrin dengan orientasi hasil, bukan orientasi tugas. Itu yang saya simpulkan, dan saya terjebak lama di doktrin-doktrin seperti itu. Sehingga selalu diarahkan ke orientasi hasil, orientasi target, orientasi keinginan, orientasi harapan-harapan. Setelah jungkir balik berpuluh-puluh tahun, baru saya bisa menyimpulkan saya overlapping. Kemudian saya ganti dengan konsentrasi tugas. Pada saat saya mengkonsentrasikan kepada tugas saya sebaik-baiknya, pasti akibat manfaat bagi orang lain ikut tanpa harus kita tuju, karena itu hanya akibat. Yang kita harus tuju adalah sebab, bukan akibat. Gitu nih, kira-kira begitu. Terakhir, Mbak Rahma, waktunya sudah habis. Bagaimana bentuk taubat dalam Islam? Kalau pertanyaannya dalam Islam, saya nggak bisa jawab dong, Mbak Rahma. Wong saya tidak representatif mewakili Islam kok. Jadi kalimat seperti ini saya sudah risih rasanya. Bagaimana bentuk taubat menurut Islam? Bagaimana taubat di dalam Islam? Saya sudah risih mendengarnya saja. Ya, karena saya juga terjebak dalam kalimat-kalimat seperti itu lama. Dan baru di akhir-akhir pergulatan. Ya. Kalau bagaimana bentuk taubat menurut saya akan jawab. Tapi kalau menurut Islam, saya belum tahu. Saya masih terus belajar dan berproses. Dan saya tidak lagi pernah berani mengatakan bentuk taubat di dalam Islam. No, itu bukan kelas saya. Itu belum makom saya. Itu makom orang-orang suci yang boleh mengatakan kalimat itu. Sehingga masyarakat tidak terjebak. Oh, berarti tobat itu menurut Islam gitu ya. Itu kan baru menurut salah satu pengikut Islam. Belum tentu itu persis seperti yang diharapkan oleh Islam. Kecuali dia memang representatif mewakili Islam. Bahasa seperti ini risih saya sudah. Karena saya terjebaknya sudah bertahun-tahun. Dan saya menghindari kalimat-kalimat seperti ini pada diri saya agar tidak keluar ucapan seperti itu juga tidak mudah. Karena saya sudah punya budaya sebelumnya, budaya diri saya, dan saya harus merubah budaya itu. Ya,
Dan itu menjadi mukadimah yang selalu wajib bagi saya sampaikan di depan, sebagaimana yang sudah berjalan selama ini. Ya, kalau menurut saya taubat itu ada 7 poin. Itu menurut saya loh ya, belum menurut Islam. Belum, saya tidak pantas untuk mengatakan menurut Islam, karena memang belum kelas saya. Nah, taubat, poin pertama, memahami kesalahan. Kedua, mengakui kesalahan terhadap kepada siapa yang disalahi. Mengakui. Yang ketiga, meminta maaf kepada yang disalahi. Bisa jadi Tuhan, bisa jadi manusia. Ya, bisa jadi istri, bisa jadi anak. Nah, yang keempat, meminta ampun kalau salahnya kepada Tuhan, meminta maaf kalau salahnya kepada manusia, dan berjanji tidak akan mengulangi. Kalau dengan Allah bersumpah untuk tidak akan mengulangi. Kemudian yang kelima, mengembalikan kepada siapa yang punya apabila kesalahan kita itu mengambil hak orang lain. Ya. Kalau itu kaitannya itu dengan menyalahi Tuhan, nanti ada bahasanya agak detail ya. Itu kaitannya nanti dengan ada istilah yang namanya qadha. Qadha itu menyaur hutang kewajiban. Ada nanti kaitannya dengan itu. Kemudian itu yang ke-5, yang ke-6. Yang ke-6 adalah mengimbangi kemaksiatan, kesalahan yang pernah dilakukan dengan kebaikan-kebaikan yang sebanding. Kalau mata pernah berbuat kesalahan, maka mata harus diimbangi dengan berbuat kebaikan. Kalau seseorang pernah ghibah sehingga menjatuhkan nama baik seseorang, maka harus mengimbangi dengan mengklarifikasi dan mengembalikan nama baiknya. Ya. Kemudian yang terakhir, ke-7, kalau pada saat dia berbuat salah itu memasukkan ke dalam tubuhnya hal-hal yang bernilai salah, bisa jadi itu makanan, bisa jadi itu informasi-informasi, maka kita harus mengeluarkan itu dari tubuh kita. Bisa jadi kalau makanan haram, ya kita harus keluarkan. Nah, nanti ada tata cara bagaimana mengeluarkan pikiran-pikiran buruk yang pernah masuk, bagaimana mengeluarkan makanan-makanan haram yang pernah masuk. Itu ada tata caranya. Jadi itu yang saya tahu tentang taubat. Simbolnya adalah istighfar. Kalimatnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya. Prakteknya ada sabda taubat. Seperti itu yang saya pahami. Dan semoga tidak puas. Selesai tugas saya. Saya berusaha sebaik-baiknya melaksanakan tugas saya. Apapun yang terjadi setelah itu, saya tidak pikirkan. Anda mau terima, Anda mau tolak, Anda mau kritisi, Anda mau, semuanya boleh. Saya tidak punya target apa-apa. Target saya adalah fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas. Setelah itu, saya mengandalkan Tuhan. Gitu, Mas, waktunya enggak toh? Iya sih loh. Enggak. Iya, Bentar ini nggak habis gitu loh. Iya. Bentar ya. Itu teman-teman, terima kasih atas perhatian, atas bantuan partisipasinya. Mohon maaf kalau saya punya kesalahan, kekhilafan. Semoga kita dipersaudarakan dalam berkah Ramadan
dalam rangka berproses menuju kesejatian diri. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat. Dan audiens, dengan demikian berarti sudah acara berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juli 2013. Insya Allah kembali akan hadir minggu depan ya, bersama Siwa Agus Hidayat. Dan iya, audiens, saya Maunix, Jack Plam-Plam, Isnadila Bada, dan juga Salih Mogadopit mohon diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan. Hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi. Gembala kecil menangis sedih. Kawan, coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 Kawan,
di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi